Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin kok jadi Sadapin FF? Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, pada video kali ini saya bakal coba gaming test si Poco X3 Pro, HP yang bisa dibilang yang katanya menggunakan SoC terbaru yaitu Snapdragon 860 yang katanya ngebutnya bukan main. Di video kali ini kita bakal coba ngetes aja siksa si Poco X3 Pro ini. Seberapa kenceng HP ini kita buat ajak main game dan seberapa nyamannya buat kita ajak ngegame. Di video kali ini kita langsung siksa aja. So daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Jadi di sini sebelum lanjut ada beberapa selling point yang mungkin saya bisa sampaikan, terutama ini selling point yang paling penting. Yang pertama adalah masalah chipsetnya. Si Poco X3 ini menggunakan chipset Snapdragon 860 dengan 7 nanometer. Didukung dengan GPU-nya yaitu Adreno 640. Lalu untuk masalah layarnya, si Poco X3 Pro ini menggunakan layar bertipe IPS dengan resolusi Full HD+, dan sudah didukung dengan refresh rate hingga 120 Hz, yang dimana pengalaman buat main game pastinya seru banget ya guys ya. Lalu saya juga udah tes untuk masalah benchmark dari Poco X3 Pro ini. Nah, di sini kita udah tes untuk aplikasi Antutu benchmark ya guys ya. Nah, untuk skornya kita bisa mendapatkan di kisaran 455 ribuan. Yang menurut saya ini skornya cukup tinggi juga ya guys ya. Tapi ini cuma skor aja, jadi nggak usah dipikirin ya guys ya. Terus juga pas waktu dites menggunakan aplikasi Geekbench 5, si Poco X3 Pro ini mendapatkan skor yang cukup lumayan stabil. Nah, untuk single core-nya kita mendapatkan di kisaran 598. Terus juga untuk multi core-nya kita mendapatkan skor di kisaran 1559. Yang menurut saya untuk masalah skornya buat Antutu terus juga Geekbench 5 cukup lumayan stabil si Poco X3 Pro ini, dan cukup lumayan meledak ya guys ya, seperti bom. Oke, di sini kita untuk main gamenya pakai WiFi, terus juga mode pesawat kita aktifin, brightness kita atur ke 75% dan juga volume kita atur ke 75%. Lalu di sini untuk versi Androidnya si Poco X3 Pro ini udah mendukung Android 11 dan MIUI-nya masih di MIUI 12.0.1. Belum dapat updatean terbaru ya guys ya. Lalu untuk layarnya di sini kita setting ke 120 Hz. Emang katanya 120 Hz ini memakan baterai yang cukup besar. Cuman kan sayang juga HP kayak gini tuh kalau misalkan pakai 60 Hz ya jadinya kerasa HP murahan. Jadi kita pakai 120 Hz aja. Untuk masalah baterainya nggak terlalu boros kok guys, tenang aja. Oke, sebelum main di sini saya juga udah tes untuk masalah suhunya dari Poco X3 Pro ini. Nah, untuk suhu baterainya di kisaran 37 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 49 derajat Celcius ya guys ya. Lalu di sini saya punya 5 game yang bakalan kita mainin, yang bakalan kita uji di video kali ini. Dari mulai game paling ringan sampai game yang paling berat, dan juga game yang paling sepi di Play Store. Di sini ada game paling berat dan nomor 1 di Play Store, apalagi collab kemarin dengan Poco X3 Pro sampai pro playernya datang ke acara launching si Poco X3 Pro ini, yaitu game Nah, game yang kedua adalah game Mobile Legends. Game yang ketiga adalah game yang paling sepi dan game paling cacat di Play Store yang lainnya nggak bukan adalah game PUBG Mobile. Game yang keempat adalah game Asphalt 9 dan game yang kelima adalah game Genshin Impact. So, di sini langsung aja kita mulai game yang pertama, yaitu game paling berat dan nomor 1 di Play Store yang lain yang nggak bukan adalah game Nah, sebelum main game saya bakal coba kasih install dulu. Soalnya saya nggak ngejamin mata saya bakalan selamat buat main game walaupun layarnya ini sudah mendukung refresh rate hingga 120 Hz. Tapi di sini saya bakalan coba jaga mata saya agar tetap selamat buat main game ini dengan menggunakan install dan meneteskan install ini ke mata saya. So, jadi langsung aja kita tetesin dulu sebelum bermain game ya guys ya. Kayaknya kebanyakan nih guys. Oke, jadi udah saya pakai install di mata saya, dan ini mata saya bakalan aman buat main game selama 24 jam nonstop. Mau 7 hari 24 jam juga nggak bakalan masalah. Sampai mata kalian meledak juga nggak masalah. Yang penting pakai install sebelum main game ya guys ya. Nah, untuk settingan grafiknya buat main game di sini kita setting rata kanan dengan filternya, yaitu kita aktifin terang. Terus juga mode high frame rate-nya kita aktifin. Apakah Poco X3 Pro ini bakalan mendapatkan FPS yang stabil?
stabil. Di sini buat FPS-nya kalau menurut saya si Poco X3 Pro ini mendapatkan FPS di kisaran 57 sampai 59 FPS. Di sini nggak stabil sampai 60 FPS, dan kalau menurut saya ada sedikit frame drop kalau misalkan berhadapan dengan musuh ya untuk settingan rata kanan. Yang menurut saya walaupun begitu udah cukup baik sih ya si Poco X3 Pro ini buat main game FF. Karena kita tahu sendiri bahwa game FF ini game yang paling berat, jadi bisa kita maklumin aja walaupun nggak bisa dapat 60 FPS, yang penting kita stabil di kisaran 57 FPS. Yang menurut saya itu udah cukup banget ya buat main game paling berat dan nomor 1 di Play Store. Lalu di sini untuk baterainya berkurang 8% pas main game FF selama 20 menit, dan untuk suhu baterainya di kisaran 43 derajat Celcius, dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 55 derajat Celcius ya guys ya. Walaupun begitu untuk masalah back covernya si Poco X3 Pro ini agak sedikit anget ya buat main game FF ini. Lanjut ke game selanjutnya yaitu game Mobile Legends. Nah, untuk settingan grafiknya di sini Poco X3 Pro tembus di settingan Ultra. Kita bakal coba untuk settingan ultra dengan high frame rate-nya kita aktifin alias kita setting rata kanan semua. Kita bakal coba lihat apakah kuat Poco X3 Pro ini buat main game Mobile Legends. Ya, buat main game Mobile Legends si Poco X3 Pro ini bener-bener stabil ya guys ya, dan ini mendapatkan FPS di kisaran 60 FPS. Ini fix 60 FPS yang menurut saya ini udah cukup bagus banget ya. Bahkan emang nggak pernah terjadi frame drop, sama sekali nggak ada frame drop buat main game sekelas MOBA yaitu Mobile Legends di Poco X3 Pro ini. Terus juga selama kita main game Mobile Legends selama satu match ya kurang lebih 17 menitan ya guys ya, kita baterainya cuman berkurang 6% aja. Terus juga untuk masalah suhu baterainya di kisaran 42 derajat Celcius, dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 45 derajat Celcius. Ya buat main game Mobile Legends di sini untuk masalah suhunya agak sedikit adem dan nggak terlalu panas seperti game awal tadi ya guys ya. Lanjut ke game selanjutnya yaitu game saingannya yaitu game PUBG Mobile alias game paling sepi dan paling cacat di Play Store, apalagi sekarang ada dinosaurus ya di game tersebut. Ya nggak sih, kalau nggak salah ada dinosaurus deh. Soalnya saya nggak main game PUBG Mobile sih, saya mainnya game FF doang. Lalu untuk settingan grafiknya di sini tembus di settingan Smooth Extreme, HDR Extreme, terus juga Ultra SD. Yang dimana untuk FPS-nya nggak usah ditanyakan lagi, pastinya stabil banget buat main game PUBG Mobile di Poco X3 Pro ini. Di sini kita bakal coba untuk settingan Smooth Extreme dulu ya guys ya. Dan untuk FPS-nya kita bisa mendapatkan di kisaran stabil 60 FPS. Di sini FPS-nya benar-benar stabil di kisaran 60 FPS. Saya kira bakalan tembus di 90 FPS, ternyata masih stay di 60 FPS. Ya walaupun begitu ini udah cukup banget ya guys ya. Terus juga di sini kita ubah ke settingan HDR Extreme dan kita mendapatkan FPS di kisaran 55 sampai 60 FPS. Walaupun ada sedikit nge-lag dikit ya, palingan di kisaran 40 FPS kalau misalkan lagi drop, tapi di sini nggak masalah. Yang penting ini FPS-nya stabil banget. Untuk FPS rata-ratanya di kisaran 55 sampai 60 FPS untuk settingan HDR Extreme ya guys ya. Terus juga untuk settingan Ultra SD kita mendapatkan FPS di kisaran 40 FPS dan FPS-nya ini stabil banget di kisaran 40 FPS aja, dan di sini nggak naik-naik dan nggak turun-turun. Intinya stay di 40 FPS ya guys ya. Tapi di sini ada sedikit catatan untuk settingan HDR Extreme si Poco X3 Pro ini agak sedikit anget. Terus juga untuk settingan Ultra SD si Poco X3 Pro ini panas banget. Kalau menurut saya untuk masalah temperaturnya di sini cukup lumayan panas si Poco X3 Pro ini, tapi buat settingan Smooth Extreme teman-teman tenang aja, di sini adem ya menurut saya. Lalu untuk baterainya sendiri pas main game PUBG Mobile selama 20 menit di sini berkurang cuman 10% aja si Poco X3 Pro. Terus juga buat suhu baterainya di kisaran 45 derajat Celcius, dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 50 derajat Celcius ya guys ya. Terus juga untuk masalah giroskopnya di sini aman jaya si Poco X3 Pro dan tidak ada kendala sama sekali. Emang Poco X3 Pro ini bisa dibilang memiliki sensor giroskop. Jadi buat main game PUBG Mobile dengan menggunakan sensor giroskop yang pastinya aman banget ya guys ya, dan nggak perlu takut delay. Lanjut ke game selanjutnya yaitu Aspart 9. Nah, untuk settingan grafiknya di sini kita setting kualitas tinggi dengan mengaktifkan fitur 60 FPS. Di sini Poco X3 Pro bisa unlock 60 FPS ya buat main game Aspart 9, yang menurut saya ini kabar baik banget ya guys ya. Ya, untuk FPS-nya sendiri kita bisa mendapatkan FPS stabil di kisaran 60 FPS buat main game Aspart 9. Terus juga pas waktu tabrakan dengan mobil lawan dan lagi
ngenos, di sini nggak ada frame drop sama sekali. Terus juga pas waktu efek-efeknya banyak, di sini nggak ada frame drop. Yang menurut saya buat main game sekelas Aspar 9, si Poco X3 Pro ini lancar jaya tanpa kendala ya guys ya. Lalu untuk baterainya pas main game Aspar 9 selama 20 menit, di sini Poco X3 Pro cuman berkurang 8% aja. Lalu untuk suhu baterainya di kisaran 45 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 46 derajat Celcius. Ya emang agak sedikit hangat untuk main game Aspar 9 ya guys ya, untuk settingan seperti ini. Lanjut ke game yang terakhir, yaitu game Genshin Impact. Nah, untuk settingan grafiknya di sini kita bakal coba untuk settingan rata kanan alias tertinggi dengan mengaktifkan fitur 60 fps. Kita bakal coba ngeliat apakah si Poco X3 Pro ini bisa ngelibas game Genshin Impact dengan cukup baik. Kita bakal coba tes untuk settingan rata kanan dengan mengaktifkan fitur 60 fps. Ya untuk fps sendiri dengan settingan rata kanan kita bisa mendapatkan fps di kisaran 50 sampai 57 fps. Terkadang di sini drop hingga 40 fps. Yang menurut saya ini nggak terlalu masalah. Untuk dropnya nggak terlalu parah ya guys ya. Tapi ada konsekuensinya untuk masalah suhunya. Di sini untuk masalah suhunya dengan settingan seperti ini, yaitu settingan rata kanan dengan mengaktifkan fitur 60 fps, si Poco X3 Pro ini mendapatkan suhu di kisaran 57 derajat Celcius. Auto melepuh tangan kalian. Yang menurut saya si Poco X3 Pro ini bisa dijadiin setrikaan ya guys ya, karena emang masalah suhunya di sini agak nggak kekontrol buat main game Genshin Impact dengan settingan rata kanan. Tapi untuk settingan terendah dengan mengaktifkan fitur 60 fps, si Poco X3 Pro ini mendapatkan fps di kisaran 55 sampai 60 fps dan di sini fps-nya stabil banget ya guys ya, dan jarang terjadi frame drop, walaupun dropnya itu ya misalkan sampai 49 fps aja. Terus juga untuk masalah suhunya nggak terlalu panas. Ya untuk suhunya di sini di kisaran 54 derajat Celcius. Artinya ini ada penurunan suhu ya guys ya. Lalu untuk masalah baterainya pas main game Genshin Impact selama 20 menit di sini berkurang 12%. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Ya untuk kesimpulannya sendiri memang Poco X3 Pro ini untuk masalah performanya saya akuin jempol, karena di sini memang ngebut banget ya guys ya. Dari mulai main game Mobile Legends, PUBG Mobile, Genshin Impact dan Aspar 9, si Poco X3 Pro ini bisa melibas dengan cukup baik. Yang menurut saya emang prosesor Snapdragon 860 memang bener-bener ngebut ya guys ya. Tapi di sini ada konsekuensinya, yaitu masalah baterainya. Untuk masalah baterainya kalau misalnya kita lihat agak sedikit boros. Terus juga untuk masalah suhunya juga agak sedikit panas buat main game-game berat ya guys ya. Tapi di sini kita kembaliin aja untuk masalah penggunaannya. Kalau misalnya untuk settingan low di sini nggak terlalu masalah ya, terutama buat main game Genshin Impact, PUBG Mobile, terus juga main game Aspar 9. Di sini untuk settingan low yang menurut saya cukup lumayan, ya bisa ngelibas dengan cukup baik lah si Poco X3 Pro ini. Terus juga buat main game Free Fire, si Poco X3 Pro ini walaupun memang agak sedikit frame drop, tapi di sini nggak terlalu masalah. Dan kalau misalkan main game Free Fire jangan lupa pakai Insto. Saya peringatin sekali lagi, walaupun Aurora si pro player Free Fire telah kolaborasi dengan Poco X3 Pro, saya nggak ngejamin mata kalian bakalan selamat buat main game di Poco X3 Pro. Maupun layarnya 240 Hz juga harus pakai Insto ya guys ya, biar mata kalian nggak sakit. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video mengenai gaming test si Poco X3 Pro ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika kalian nonton video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day. Mau layarnya 360 Hz juga harus pakai Insto sih buat main game mah. Wah, Insto emang bener-bener penyelamat nih. Besok beli sedus deh.